Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita semua bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan angkat satu pujian, Kau yang terindah. Dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajamu, ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat pujian ini dari awal. Kita menyembah Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup
Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tundukkan kepala dan kita angkat hati kita kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang selalu baik dalam hidup kami. Melihat karya tangan-Mu dalam hidup kami, kami sungguh sangat bersyukur Bapa, karena semua yang baik dalam hidup kami itu adalah dari-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, dengan penuh ungkapan syukur kami datang menghadap hadirat-Mu, sambil mengingat akan semua kebaikan yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Teristimewa kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, untuk nafas kehidupan yang boleh kami terima sampai dengan hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu, saat ini kami hendak memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah pujian kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Kami akan mulai ibadah kami ini hanya dalam satu nama yang indah, hanya dalam satu nama yang kudus, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saat ini pintu gereja semua boleh tertutup, tapi pintu sorga pasti terbuka. Bapak Ibu, saat ini kita kebaktian di rumah, tapi saya percaya di setiap rumah anak-anak Tuhan pasti Tuhan hadir di situ. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu, kita jangan sampai ada yang salah persepsi. Banyak orang salah persepsi dan mengatakan begini. Seringkali orang bilang, ya saya jam 9 gak bisa kemana-mana karena saya menonton kebaktian. Bapak Ibu, saya mau ingatkan, kita bukan menonton, tapi kita berbakti. Mari, kita berbakti dengan sepenuh hati. Kita berbakti memuji Tuhan. Sama seperti kita di gereja, hanya bedanya saat ini Tuhan Yesus datang di rumah kita masing-masing. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang punya alat musik apa aja, boleh ikut sama kami untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Bapak Ibu mau duduk, mau berdiri, mau joget, saya persilahkan. Kita akan nyanyikan satu pujian, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadapannya. Mari besarkan agung namanya, puji dia di belas sangkakala. Musik tetap
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu saya mohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya saya akan membacakan nats untuk itu. Nats ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keralaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita angkat pujian Hujan yang Berkat. Lembah gurun dalam hati, amat perlu Roh Suci. Janji Tuhan ditepati, hujan berkat yang memberi. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu. Rahmat yang berimis turun, tapi hujanku rindu. Hujan berkat akan turun. Hujan berkat akan turun, janji Tuhan genaplah. Mohon Roh Kudus tolongku, selalu muliakanku. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu. Rahmat yang berimis turun, tapi hujan berkat akan turun. hujan berkat akan turun. Roh Kudus turunlah, ku buangkan segala dosa, pada Tuhan berserah. Hujan yang berkat, berkat yang kami perlu. Rahmat yang berimis turun, tapi hujanku rindu. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Tuhan selalu menolongku. Di masa-masa seperti ini, kita sangat perlu Tuhan ada untuk menolong kita. Banyak di antara kita, banyak saudara-saudara kita yang terpaksa harus dirumahkan dan tidak punya penghasilan. Kita hanya ingin berharap bahwa Tuhan adalah penolong. Musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan kita tetap abadi. Kita angkat pujian ini. Mari Bapak Ibu sekalian, nyanyikan lagu ini. Lagu ini adalah doa kita.
Nyanyikan dengan sepenuh hati dan mohon pertolongan Tuhan untuk saat-saat seperti ini hidup kita sepenuhnya kita bergantung pada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, Haleluya. selalu Amin. menjagaku. Amin ya Tuhan. Biarlah pujian ini Dia menjadi doa kita ya menyenangkanku Bapa. dan peliharaku seumur Mari kita angkat pujian ini dari awal. akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena
Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa minggu ini minggu damai, minggu sukacita, minggu di mana umat Tuhan tetap antusias memuji menyembah Tuhan, terlebih mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur masih diizinkan untuk hidup mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu pelita dalam hidup kami. Tanpa firman-Mu kami tidak mengerti arah hidup ini. Sehingga Bapa, kami rindu Roh Kudus boleh bantu kami, siapkan hati kami, sehingga setiap umat percaya boleh yakin firman Tuhan memberi kekuatan baru setiap hari. Terlebih Tuhan, pakailah hamba-Mu supaya hamba boleh menyampaikan dengan baik dan Roh Kudus menyempurnakan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik dan kita bersyukur tetap boleh menikmati ibadah Tuhan, menikmati ibadah bersama dengan jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Tema kita hari ini terambil dari Nehemia pasal yang ke-10. Kita akan buka kitab Nehemia pasal yang ke-10 sebagai tema kita hari ini, sebagai hidup beribadah dan memberi persembahan. Pasal 10 ayat yang 32 dan sampai ayat selanjutnya saya akan baca tidak langsung semuanya. Dimulai dari Nehemia 10 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun 1/3 shikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni untuk roti sajian, untuk korban sajian, dan seterusnya. Lalu ayat 34 pula dengan membuang undi kami, yakni para imam, orang-orang Lewi, dan kaum awam, menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah yang secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala, seperti tertulis dalam kitab Taurat. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami. Sejauh firman Tuhan yang boleh kita baca, biarlah kita merenungkan, terlebih juga kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Haleluya. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, tema minggu ini berkelanjutan dari tema minggu pertama di bulan ini. Bagaimana kita mau belajar dari tokoh Nehemia, tokoh yang menarik, tokoh yang diceritakan di Alkitab, orang yang sudah memiliki kedudukan yang baik, profesional muda, orang yang bukan sekedar profesional muda tapi betul-betul dekat dengan orang hebat nomor 1 di dunia pada saat itu. Karena Raja Persia Artahasta adalah juga orang yang menjadi dikdaya, pemimpin negara adidaya pada masa itu. Sehingga Nehemia rela meninggalkan itu semua, memiliki hati patriotisme untuk kembali ke Israel, membangun tembok Yerusalem, membangun kembali harga diri, wibawa umat Allah yang sudah runtuh. Singkat cerita, Nehemia sudah melakukan tindakan luar biasa, yaitu adalah tembok Yerusalem berhasil dibangun kembali dalam waktu yang sangat singkat, sehingga membuat bangsa-bangsa sekitarnya gemetar. Bahkan musuh-musuh Nehemia yang sudah saya bahas di beberapa minggu yang lalu, yang tadinya mengejek, sekarang mereka gentar. Setelah tembok Yerusalem terbangun, ada kisah menarik sebelum masuk kepada pasal 10 adalah Nehemia mengadakan pengakuan dosa nasional. Ternyata setelah Nehemia membangun tembok Yerusalem, dia mengajak umat untuk juga secara declare, secara unity, secara kebersamaan mengaku dosa. Karena jelas dalam PL kalau misalnya Israel diserang musuh,
didisiplin Tuhan itu karena Israel tidak taat dengan firman Tuhan. Karena Israel meninggalkan imannya dan menyembah Allah-Allah lain, ilah-ilah lain. Sehingga Nehemia mengajak untuk membawa transformasi perubahan nasional dengan pengakuan dosa nasional. Lalu kemudian Nehemia membawa kepada pasal 10 adalah mengikrarkan komitmen untuk pelayanan di rumah Allah. Menarik sekali bahwa Nehemia memberikan kita gambaran di mana di tengah-tengah zaman sekarang, zaman di mana paham postmodernisme, liberalisme semakin naik, di mana banyak orang mendikotomikan atau memisahkan antara perkara rohani dan sekuler. Ternyata Nehemia menegaskan kembali suatu paham bahwa pelayanan rohani dan juga bagaimana berdampak di bangsa, impact nation, itu adalah saling terkait dan satu kesatuan. Karena banyak orang bilang bahwa tuh orang ibadah tapi nggak punya dampak. Lebih bagus kita berdampak di masyarakat, tapi mereka melupakan ibadah. Ada juga orang yang akhirnya yang penting ibadah tapi nggak usah berdampak, dan sebaliknya. Keliru besar pemikiran seperti itu. Sesungguhnya Nehemia menegaskan bahwa orang-orang percaya harus berdampak tentunya di masyarakat, di bangsa, tetapi juga tidak melupakan ibadahnya kepada Tuhan Allah. Kalau boleh kita lihat presiden kita Indonesia Jokowi, dia adalah orang yang bertanggung jawab, memiliki pengaruh besar RI1 di Indonesia, tetapi dia juga tidak meninggalkan bagaimana keibadahannya. Artinya adalah tidak memisahkan bahwa kalau misalnya berdampak di negara berarti kita tidak perlu ibadah, dan sebaliknya. Menegaskan bahwa ternyata impact perubahan nasional juga harus diselaraskan dengan kecintaan akan Tuhan. Menarik sekali bahwa Nehemia menegaskan bahwa setelah transformasi nasional, setelah tembok terbangun kembali, dia membawa kepada satu kesadaran penting. Kalau tembok kembali terbangun, kalau kembali mereka dipulihkan oleh Tuhan, bangsanya mereka, itu adalah hanya karena kemurahan dan seizin Tuhan. Artinya mereka kembali dibawa untuk kembali mengingat bahwa Tuhan Allah yang menuntun mereka keluar dari Mesir, Tuhan Allah yang sama yang membawa mereka kembali bisa melakukan perkara-perkara ajaib pada masa itu. Sehingga Nehemia menegaskan bahwa jangan sampai impact nation, perubahan nasional, melupakan ada hal yang penting, hal yang sama penting, bahkan teramat penting, yaitu adalah bagaimana ibadah kepada Tuhan Allah. Sehingga bagian persembahan semangat beribadah adalah tentunya bentuk komitmen di dalam rumah Allah. Yang pertama, 3 hal yang akan saya bagikan hari ini. Yang pertama, bagaimana menjadi umat seperti umat Nehemia yang mengerti bahwa kalau bangsa negara dipulihkan, tidak boleh kita lupa ada campur tangan Tuhan. Yang pertama adalah dalam ayat 32 kita lihat bahwa setiap tahun ada persembahan untuk ibadah di rumah Allah. Banyak ragam persembahan, dari korban bakaran, korban penebus salah. Itu adalah gambaran bahwa sesungguhnya di perjanjian baru sudah dituntaskan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak domba Allah, penebus salah kita. Dia sudah menuntaskan, menggenapkan gambaran-gambaran di perjanjian lama. Tetapi di satu sisi kita tidak boleh juga menjadi umat Kristen masa kini yang melupakan betapa pentingnya peran kita di dalam pembangunan pekerjaan Tuhan melalui rumah Tuhan atau gereja. Dalam ayat 32 kita juga belajar bahwa yang pertama adalah mari menjadi jemaat yang memiliki mentalitas berikan yang terbaik, give the best. Mengapa Nehemia kembali membawa kepada ibadah kepada Tuhan harus dipulihkan? Tiang ibadah dipulihkan kembali. Mengapa Nehemia melakukan itu? Ternyata setelah saya teliti Bapak Ibu sekalian, dalam ayat 32 ternyata ada dosa besar umat Israel pada masa itu. Apa itu dosa besarnya? Dosa besarnya adalah ternyata sebelum mereka bertobat, yang membuat akhirnya tembok Yerusalem hancur, karena diawali mereka memberikan yang sisa kepada Tuhan.
Sebenarnya ragam peraturan tentang persembahan adalah bentuk menolong umat percaya, umat Israel pada masa itu, supaya memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi ternyata dosa besar yang mereka lakukan adalah bukan hal yang, ya dosa-dosa yang keji, kejam, betul, itu dosa. Tetapi ternyata ada dasar, ada akar yang mendasar, hal kecil yang menjatuhkan mereka adalah diawali dari komitmen mereka di rumah Allah, di bait Allah, mereka memberikan yang sisa kepada Tuhan. Dari semangat cintanya kepada Tuhan yang dulu mereka menggebu-gebu sejak zaman Musa, Yosua, dan selanjutnya. Sampai akhirnya Tuhan menghancurkan, membuang mereka ke Babel dan sebagainya sebagai bentuk disiplin. Ternyata akarnya adalah di rumah Allah mereka mengurangi ketulusan, semangat sepenuhnya kepada Tuhan, itu adalah mereka memberikan yang sisa kepada Tuhan. Apa yang mereka tidak ingin pakai, apa yang mereka tidak berguna di rumahnya, itulah yang diberikan kepada Tuhan. Sehingga Nehemia kembali memulihkan tiang ibadah untuk mengajarkan umat untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bagaimana mungkin umat Tuhan menjadi umatnya yang kudus jika tidak ada lagi perbedaan dengan bangsa lain? The different with ordinary people and extraordinary people is give the little extra. Adalah perbedaan mendasar dari orang biasa dengan orang yang luar biasa adalah bagaimana memberikan hal yang ekstra walaupun hal yang sederhana. Ternyata filosofi ini dipakai oleh dunia profesional modern saat ini. Anda boleh lihat perusahaan bank atau perusahaan company IT dan sebagainya, bagaimana mereka memberikan yang membedakan pelayanan yang luar biasa, company yang luar biasa profesional dengan yang tidak adalah di little extra. Hal yang kecil namun ekstra. Hal yang kecil namun itu membuat perbedaan antara orang biasa ordinary atau yang luar biasa. Sebenarnya itu filosofi Alkitab. Bagaimana kita mau give the best, memberikan yang terbaik. Perbedaan mendasar yang harus kita sadari di poin pertama ini adalah apakah Anda memberikan yang terbaik atau tidak dilihat dari seberapa niat Anda memperhatikan hal-hal kecil. Sekarang sudah banyak orang datang beribadah. Saya senang dengan gaya casual. Tapi seringkali kata casual dipakai karena seringkali, kerap kali saya katakan, tidak selalu, meremehkan. Ke rumah Tuhan tidak lagi dia dengan hormat dan takut. Tidak sedikit orang akhirnya bahkan memberikan uang, mungkin bukan soal nilainya, tetapi kualitasnya dia berikan dengan sangat jelek. Kalau kita perhatikan dan saya pelajari bahwa persembahan ke rumah Allah pada masa itu yang diajarkan Nehemia adalah bahkan mata uangnya tidak boleh mata uang bangsa walaupun nilainya sama. Mata uangnya harus mata uang nilai Yahudi. Walaupun mungkin mata uang lain berlaku dan sangat mungkin tinggi, tapi harus kepada mata uang mereka. Sampai segitunya peraturan ragam ratusan peraturan tentang kekudusan memberi. Tentunya kita tidak mengikuti itu lagi. Anda boleh berikan dengan dolar, euro dan sebagainya. Tetapi bukan soal nominalnya. Tapi apakah Anda memberikan dengan niat yang terbaik, semangat yang terbaik kepada Tuhan Allah kita, atau Anda memberikan yang sisa? Seperti orang yang baru jatuh cinta, hal-hal kecil sangat diperhatikan, bukan? Bukankah kalau kita bertemu dengan orang yang sangat kita segani, hormati, sayangi, rambut kita kegeser saja, kita aduh jelek nih penampilan saya, waduh baju saya kurang rapi nih, dan sebagainya. Wangi mulut saya bagaimana nih, sudah wangi atau belum? Hal-hal kecil diperhatikan supaya ketika berjumpa dengan orang yang disayangi, dengan posisi semua adalah yang terbaik. Apa penghalang terbesar kita hari-hari ini? Tentunya kisah Nehemia mengingatkan kita ketika mereka mulai kendor dari hal kecil memberi persembahan yang terbaik
Artinya mereka sudah tidak lagi sepenuhnya mencintai Tuhan, sehingga akhirnya karena tidak sepenuhnya mencintai Tuhan, mereka akhirnya kendor dengan banyak hal, dengan seluruh ragam profesi, seluruh hal-hal yang terjadi, akhirnya membuat mereka dihukum Tuhan, dimulai dari kecintaannya kepada Tuhan meluntur. Apa penghalang terbesar kita? Kalau kita benar-benar cinta Tuhan, tidak ada penghalang untuk kita memberikan yang terbaik. Yang kedua, setelah kita sadar bahwa apa maknanya kita semangat beribadah adalah give the best, mentalitas memberikan yang terbaik. Yang kedua adalah utamakan yang prinsip, yaitu adalah api Tuhan tetap menyala. Yang kedua adalah utamakan prinsip, yaitu adalah api Tuhan tetap menyala. Ayat yang 34, jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa di bagian akhir pasal 10 ayat 34, supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala seperti tertulis di dalam kitab Taurat. Luar biasa, puji Tuhan. Mengingatkan kita bahwa yang prinsip yang utama bukan hanya tadi sekedar give the best, memberikan secara konkret bentuknya. Tetapi ada hal yang lebih penting juga yang perlu kita pahami adalah api Tuhan dalam hidup kita harus tetap menyala. Banyak orang mungkin konsisten memberikan persembahan atau perpuluhan, tetapi api Tuhannya udah kendor. Mungkin dia memberi karena kalau nggak memberi nanti gereja defisit. Atau dia memberi karena sungkan, atau memberi karena jangan dengan mentalitas takut dihukum Tuhan dan sebagainya. Takut nanti kerjaannya merosot dan sebagainya. Dengan mentalitas yang salah. Tetapi mengapa kita memberi? Mengapa kita setia dan konsisten di dalam pekerjaan, ibadah, semangat memberi kepada Tuhan? Karena ada api Tuhan yang tetap menyala di dalam hidup kita. Berbicara api adalah energi, kekuatan pendorong, alasan terbesar. Sehingga hasilnya adalah sikap murah hati, generosity. Banyak orang mengajarkan tentang sikap murah hati, tetapi lupa ada hal yang lebih penting. Bagaimana menjadi pribadi umat Tuhan yang generosity, memiliki sikap murah hati adalah dengan memiliki api Tuhan. Ada orang memberi karena mungkin dia baru OKB, orang kaya baru, memberi untuk dipuji. Ada orang memberi untuk dia diakui, dihargai, untuk dapat jabatan dan sebagainya. Tetapi alasan kita memberi karena saya sudah diselamatkan Tuhan, menerima keselamatan berkat terbesar, api Tuhan menyala dalam hidupku, sehingga kalau aku memberi karena aku sadar Tuhan terlebih dahulu memberi kepada saya. Pribadinya diberikan kepada Anda dan saya yang berdosa. Ketika dunia mengecewakan, manusia mengecewakan, ada Tuhan Yesus yang bahkan rela mati bagi kita ketika kita berdosa. Roma 5 ayat 8. Yohanes pasal yang kedua, ketika kita melihat ada kisah tentang ada pedagang yang berdagang di sana di bait Allah, lalu kemudian Tuhan Yesus marah. Kisahnya menarik sekali bahwa terjadi ada kong kali kong antara pemangku agama, pemimpin, pemuka, dan pedagang-pedagang. Kalau mempersembahkan betul yang terbaik, tetapi motivasinya udah salah. Yang dilakukan oleh para imam dan pada pemimpin agama di situ udah bagus, bahwa ada pedagang menjual domba, kambing yang tidak cacat, tetapi dengan harga yang lebih mahal daripada pasaran. Sehingga permainan bisnis pada saat itu di rumah Allah itu sendiri sangat tinggi. Makanya poin pertama, give the best, harus didasari dengan poin yang kedua adalah api Tuhan yang murni, yang tulus menyucikan kita, memurnikan motivasi kita. Bukan soal besar kecilnya, tapi betul-betul ada api Tuhan yang dari dalam hati, membara, semangat, melahirkan, mendorong, itulah tenaga api. Sehingga akhirnya Tuhan marah. Kalau Anda lihat di pasal yang kedua, sampai Tuhan bilang, cinta untuk rumahmu menghanguskanku. Kenapa Yesus kembali membahas soal persembahan dan bait suci? Perjanjian baru. Banyak orang bertanya, oh kalau soal persembahan bait Tuhan, PB mah udah gak ada lagi. Siapa bilang?
Yohanes 2 mengingatkan Tuhan marah di bait Allah. Artinya Tuhan ingin kembali menegaskan juga, perjanjian baru juga meneruskan kembali semangat memberi kepada Tuhan, yes, tetap dilaksanakan. Tetapi dengan api Tuhan yang menyala di kehidupan kita. Mengapa akhirnya Tuhan bilang cinta untuk rumah menghanguskan aku? Karena mereka memberi, karena mereka melakukan persembahan, namun sudah kehilangan api cinta untuk mengasihi Tuhan. Banyak orang memberi di rumah Tuhan tetapi sudah kehilangan api cinta. Kembali kepada kisah Nehemia. Nehemia memberi prinsip yang lebih utama adalah api di mezbah Tuhan yang terpenting sebelum kita memberi persembahan. Makanya api di mezbah Tuhan harus tetap menyala, memberikan simbol kepada umat pada saat itu. Jangan sampai engkau memberi tanpa api cintamu kepada Tuhan. Jangan sampai engkau memberi tanpa hatimu yang tulus untuk mengasihi Tuhan. Karena motivasi kita memberi bukan menyumbang, tetapi kita mempersembahkan dengan tangan terbawa. Tuhan, inilah yang kuberikan, entah mau beri 1.000 rupiah atau 1 miliar. Kita memberi bukan dengan tangan teratas, namun dengan tangan terbawa. Tuhan, ini dapat kupersembahkan. Sanggupkah kita demikian? Atau seringkali ketika kita bisa diberi kemampuan memberi yang besar, luar biasa, kita merasa kita sudah memiliki gereja. Hati-hati. Sekalipun besar, kita memberikan dengan tangan di bawah. Api cinta Tuhan membuat kita rendah hati. Dan bukan merasa karena kita gereja bisa begini, karena kita pekerjaan Tuhan begini, tapi karena Tuhan telah menolong aku, karena Tuhan, api Tuhan telah menyelamatkan aku. Kalau aku diizinkan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, kalau aku diizinkan Tuhan untuk menjadi dampak, untuk memiliki peran dalam pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan dan sebagainya, itu karena Tuhan sudah menyelamatkanku. Api Tuhan itu tetap menyala. Sehingga nggak akan ada orang yang sombong di rumah Tuhan. Tidak akan ada orang yang merasa bahwa dia memiliki aset gereja. Tidak akan ada orang yang merasa bahwa hartanya bisa membeli bahkan hamba Tuhan sekalipun. Tetapi kalau dia diizinkan diberkati, dia memberikan dengan tangan terbawah, tangan di bawah, bukan tangan di atas menyumbang, tapi mempersembahkan kepada Tuhan. Api mezbah Tuhan berbicara adalah semangat rohani Anda tetap dalam keadaan hangat, on fire. Apa artinya? Dan bagaimana? Orang yang hangat adalah orang yang mensyukuri berkat keselamatan, tadi saya bilang. Dan yang kedua, kesadaran akan peran Allah di balik keberhasilan Anda. Banyak orang Kristen kuat pikul salib. Salibnya, waktu dia miskin, waktu dia menderita, dia dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika dia diberkati, dia nggak siap, dia malah menjauh dari Tuhan. Artinya banyak orang Kristen tidak siap pikul berkat. Maka jadilah orang Kristen yang siap pikul salib dan juga siap pikul berkat. Berkat pun Anda harus pikul di dalam iman Anda kepada Tuhan. Artinya adalah apa? Artinya ketika Anda diberkati, Anda sadar bahwa ada peran Allah di balik keberhasilan Anda. Itu mezbah Tuhan berjalan dalam hidup kita. Hubungan yang hangat, di poin kedua saya mau tuntaskan, hubungan yang hangat akan Tuhan akan membuat siapapun memberi dengan sukacita tanpa beban. Makanya bukan soal memberinya, utamakan apakah hubungan Anda dalam keadaan hangat atau sekarang lagi dingin. Yang Tuhan mau dari Nehemia dan relevansinya sampai masa kini tidak berubah karena firman Tuhan ya tetap dan selama-lamanya adalah hubungan kita kembali hangat dengan Tuhan, sehingga ketika Anda memberi tidak dengan beban, namun dengan sukacita. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 39. Ayat 39 mengatakan, karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus, pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Lihat, diatur manajemen pelayanan. Ya, mereka sudah punya jadwal tim pelayan, konsisten, diatur dengan manajemen baik. Dan bagian akhir ayat 39, kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Saya ulangi lagi bagian akhir. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Luar biasa. Yang ketiga adalah tumbuh kesadaran baru.
Siapa sangka dari seorang muda profesional yang bekerja di ring satu, di raja hebat pada masa itu. Tadinya dari Nehemia, dari Ayem, Tuhan pakai Nehemia. Akhirnya kesadaran yang tadinya dirasakan Nehemia, sekarang tidak lagi pakai aku, Nehemia, tetapi pakai kata subjek, kami. Dari Nehemia dulu single fighter, menjadi teamwork, menjadi super team. Tidak lagi Nehemia berkata, aku yang bersemangat, tetapi kembali semua umat berkata, kami tidak akan membiarkan rumah Allah. Tumbuh kesadaran baru secara kolektif, secara umat pada masa itu. Aplikasinya pada masa ini, mari kita bersemangat bersama-sama. Jangan titik beratkan hanya kepada hamba Tuhan. Marilah hamba Tuhan juga bersemangat. Juga biarlah umat Tuhan bergandengan tangan bersama, sehingga tidak lagi sekedar I am, tapi kepada we are, kami. Kalau sudah kami, tidak ada lagi istilah saling menyalahkan. Kalau sudah kami berhasil bersama, gagal bersama. Kalau bicara kami, berarti Anda tidak boleh mencari kambing hitam. Ada new normal. New normal bukan hanya pada sekarang lagi COVID. Ada new normal di masa Israel pada masa Nehemia. Itu adalah orang yang tadinya dari diejek, orang dari pecundang, kekalahan, orang yang sudah mentalitasnya hancur, menjadi orang yang berkelimpahan semangat melayani Tuhan. Saya akhiri poin ketiga ini. Pembangunan nasional terjadi karena pertolongan Tuhan, sehingga mereka sadar bahwa pengabdian di rumah Allah adalah bukti merespon tindakan Allah bagi bangsanya. Kalau Anda diberkati di pekerjaan, di kuliah, dimanapun Anda berada, di toko usaha, jangan lupa, itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan mari, milikilah mental give the best, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tapi bukan hanya soal konkret, bukan soal nominalnya, tetapi ingat poin yang kedua, Anda memberi karena ada api Tuhan yang menyala. Karena kembali hubungan Anda hangat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi umat yang tumbuh kesadaran baru, the new normal. Umat yang tadinya mungkin saling menyalahkan, umat yang saling gampang menyalahkan A, B, dan C, menjadi kami akan bertanggung jawab. Menjadi umat yang bangkit, ambil peran. Umat yang siap take over, aktif dalam pekerjaan Tuhan. Dari Nehemia, hamba Tuhan, menjadi umat yang bersatu. Mari kita mau new normal juga. Itu adalah gereja Tuhan yang sehati. Kalau berhasil bersama, gagal pun bersama. Dan mari menjadi umat yang bergandengan tangan. Umat yang mengerti bahwa kalau saya diberkati, kalau saya berhasil, Tuhan yang menolong saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih berkat kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur karena Tuhan yang tidak pernah lelah mengasihi kami. Kami seringkali turun naik mengasihi Tuhan. Kami seringkali tidak bersemangat mengasihi-Mu Tuhan. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah lelah mengasihi kami. Engkau mengasihi kami seperti Engkau memakai Nehemia. Lalu kemudian Nehemia memberi pengaruh kepada umat Israel untuk kembali bersemangat di dalam rumah Tuhan. Ajari kami untuk memberi yang terbaik. Namun ajari kami juga Tuhan, bahwa memberi bukan sekedar rutinitas, beban, apalagi dengan maksud motivasi yang salah. Tetapi kalau kami memberi dengan api Tuhan yang menyala dalam hidup kami, dengan semangat rohani kami yang kembali menyala, sehingga kami memberi bukan dengan tangan teratas, namun dengan tangan di bawah, mempersembahkan kepada-Mu Tuhan. Dan kami belajar untuk kembali memiliki kesadaran baru, new normal, bahwa pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan masa kini pun harus dilakukan dengan tanggung jawab bersama. Sehingga pekerjaan Tuhan semakin luar biasa berkembang. Terkhusus untuk gereja-Mu Tuhan, gereja sedang Kristus, baik di Kelapa Gading, di Curug, dan dimanapun berada. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu, dan biarlah Roh Kudus terjemahkan kepada setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk firman Tuhan. Kita akan respon firman Tuhan ini dengan sebuah lagu, Aku Punya Tuhan Yang Besar.
Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan doksologi, dilanjutkan dengan doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat, dan akan diakhiri dengan lagu Amin Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur bahwa hari ini kami bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Bahkan kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan mendapat tempat di hati kami. Di hati kami yang digambarkan laksana tanah yang subur itu. Supaya firman Tuhan yang hidup itu berbuah-buah dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pada hari ini kami juga mengangkat dalam doa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia berbagai tempat, khusus di Indonesia ini, di tengah-tengah masa wabah corona, di mana banyak umat Tuhan, gerejamu yang belum bisa sempat beribadah di gereja. Mohon pertolongan Tuhan supaya kiranya dalam waktu tertentu juga wabah ini bisa reda, sehingga pada akhirnya seluruh umat Tuhan, orang-orang Kristen boleh beribadah bersama-sama di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah perjuangan yang luar biasa ini. Pemerintah kami telah bekerja keras, telah bersama-sama juga melakukan hal ini. Biarlah Tuhan menolong menyertai, supaya kiranya lewat perjuangan yang berat dari seluruh pemerintah yang ada, baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dan juga seluruh lembaga-lembaga tinggi negara dan juga lembaga-lembaga swasta. Tuhan memberkati supaya seluruh usaha ini boleh mendatangkan hasil, sehingga wabah corona bisa cepat berlalu dan pada akhirnya perekonomian Indonesia bisa juga mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Kami teringat juga untuk pekerjaan-Mu melalui Gereja Sedang Kristus. Kami selalu berdoa mohon penyertaan Tuhan supaya kami gereja-Mu tetap bersatu di dalam kami menjalankan visi misi Tuhan di tengah-tengah dunia. Biarlah kiranya Tuhan menolong menopang untuk sinode kami. Biarlah kiranya seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya ada kerjasama, ada kesatuan untuk kami menjalankan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah diprogramkan. Baik yang ada di Sukabumi, Bandung, Jakarta, Bogor, Perumpung, yang ada di Lampung, Sumatera Selatan, di Pringsewu, Waiabung, Sekincau, yang ada di Bangka, di Batam, di Kalimantan Barat yang berkembang pesat. Tuhan juga tolong berkati saudara kami di sana. Yang ada Pospei Tenggerang dan juga jemaat-Mu di Curug. Tuhan memberkati supaya kami gereja Sedang Kristus tetap maju, tetap bersemangat memelihara api pelayanan, memelihara api semangat iman, semangat kasih kami, pengharapan kami, semangat persekutuan kami, supaya di masa-masa yang sulit ini kami gereja-Mu tetap memiliki semangat yang luar biasa, laksana pelita yang terus bernyala. Terima kasih Bapa, kami juga hari ini telah membawa persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, sukarela, persembahan penginjilan, dan lain sebagainya. Semuanya kami bawa di mezbah-Mu. Tuhanlah kiranya memberkatinya. Masing-masing kami telah memberi, kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati. Inilah doa syafaat dan persembahan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan, pengampunan dosa, keselamatan hidup kekal dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Petugas pelayanan untuk minggu depan akan diberitahukan lebih lanjut. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kami persilahkan untuk bersaat teduh sejenak.